Halo Sobat ECC, ketemu lagi di podcast kita yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang menyambut tahun baru. Terus gimana kalau tahun baru? Tentu saja harapannya kan hidup baru yang lebih baik ya. Nah kali ini kita akan bahas dengan psikolog kita, Mas Dimas Danang, bos kita Putra, benar ya Mas namanya? Ya. Kita biasa panggil Mas Dimas ya? Betul. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Di tengah berbagai macam suasana Menjelang akhir tahun. menjelang akhir tahun banyak macam-macam ya Mas ya, Dar-der-dor. dar banget. Oke. Nah kali ini kan kita bahas tentang menyambut tahun baru. Banyak yang ketika tahun baru mungkin salah satu keinginannya adalah aku ingin hidup baru gitu kan. Salah satu hidup baru juga ternyata ada yang tentang aku ingin menikah. Atau ternyata pernikahan kan nggak cuma sekedar pesta ya Mas ya. Nah Mas sebenarnya secara psikologis nih ya, apa sih makna dari kehidupan baru? Kehidupan baru dalam menikah atau apa dulu nih? Mungkin bisa jadi tentang pernikahan ya. Nah, kehidupan baru tentang menikah, apa tuh Mas sebenarnya? Pada dasarnya kan sebenarnya hidupnya tetap sama. Ya. Tetap satu, nggak bisa diulang, nggak bisa diganti. Benar. Nah, tapi kalau dalam pernikahan, dalam sesuatu yang baru, misalnya karir baru, suasana lingkungan baru, misalnya mutasi, rotasi gitu ya, dan pernikahan yang baru, ini untuk yang baru akan menikah, ya, tentu itu pada dasarnya sebenarnya bukan hidup yang baru, tapi ada perubahan dalam hidup itu, motivasi baru dalam menjalani hari-hari, dan ada ekspektasi baru dalam menjalani hidup yang sudah sebenarnya selama ini sudah dijalani, gitu. Jadi penuh tambah warna lah. Gitu. Tambah warna. Kalau ngomongnya tentang ekspektasi, tapi sebenarnya kan ketika kita berekspektasi, kan kita juga udah siap dong dengan apapun yang akan terjadi. Ya. Nah kira-kira gimana nih cara kita menilai sebenarnya kita udah siap atau belum sih? Siap itu dikatakan kebanyakan orang mengiranya hanya yang positif-positif, gitu ya. Tapi kadang kita juga harus paham resiko dan konsekuensinya apa nih yang harus atau yang akan kita hadapi dengan tadi hidup baru, suasana baru, ya. Yang tadinya single menjadi menikah, yang tadinya baru berdua menjadi tanggung jawab baru sebagai ayah atau ibu. Nah, itu yang harus kita lihat kalau kita mau menilai diri kita siap atau enggak, sisi positifnya dan sisi negatifnya. Jadi berimbang nih. Nggak cuman positifnya ekspektasi saya nanti kalau saya menikah, saya ada yang melayani, sarapan ada yang masakin, ada yang bantuin gitu ya. Tapi apa nih? Kadang kan kita lupa. Oh iya, ada yang bawel di rumah, ada yang nungguin di rumah, nggak bisa nih pulang kerja misalnya langsung keluyuran main nongkrong. Nah, gitu. Itu juga harus disiapkan. Jadi banyak yang lupa nih memikirkan itu, gitu. Kalau sebenarnya nggak cuma senang-senang aja ya. Betul. Nah ini kan juga tentang hidup baru. Tadi Mas Dimas sempat ngomong bisa jadi ada anak, tambah anak. Nah ini kan kemarin kita juga SK mutasi baru ya. Kemungkinan yang mutasi-mutasi itu mungkin baru jalan pas tahun baru ini nih. Ada yang jadi karena mutasi akhirnya pisah dengan keluarga, hidup barunya jadi bukan pisah kali Mas. Ya bukan pisah ya, istilahnya sebenarnya kayak menjalankan hidup baru long distance marriage. Terus ada yang justru jadinya jadi gabung. Nah kan itu kan jadi perubahan baru juga ya Mas. Nah itu kan bisa jadi sesuatu yang berbeda. Nah itu gimana tuh sebenarnya orang-orang ini siap nggak sih untuk pisah sementara, atau justru akhirnya setelah biasa jadi single lokal biasanya bidang lokal ya, akhirnya justru jadi gabung lagi nih. Padahal selama ini mungkin menjalankan pernikahan yang single sendiri-sendiri, atau yang kayak tren sekarang ya, saya dengar-dengar ya tren sekarang menikah tapi kok pisah rumah gitu. Ada kan ya tren sekarang, tapi ini kan akhirnya sekarang justru lazimnya pernikahan yang saya tahu adalah bareng-bareng. Nah itu gimana Mas kesiapannya Mas? Pada intinya kan ketika sudah menikah
statusnya sudah tidak sendiri lagi, mau tinggal sendiri atau berjauhan karena memang konsekuensi pekerjaan, atau ada misalnya yang satu, oh saya harus merawat orang tua yang sakit di kampung dan lain sebagainya, jadi sehingga tidak bisa menemani, membersamai setiap hari, atau sebaliknya tadi, yang tadinya long distance jadi tiba-tiba ketemu lagi nih, udah 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, statusnya kan sebenarnya tetap sama, cuman kebiasaannya, perilakunya ya, sehari-hari yang mungkin ketika ada suasana baru, ada situasi baru ini harus bisa pelan-pelan menyesuaikan lagi. Sebenarnya kan penyesuaian atau adaptasi itu bisa terjadi di segala situasi, nggak cuma pernikahan kan, pasti pekerjaan, role baru, tempat baru, atau misalnya kalau kita kaitkan di pendidikan gitu ya, dari jenjang SD ke SMP, ke SMA, ke kuliah, itu kan selalu ada perubahan dan harus ada adaptasi. Tapi statusnya tetap sama kan? Iya. Ya, menikah sebagai ayah, sebagai ibu, atau sebagai pelajar gitu misalnya contohnya. Nah, itu yang harus disesuaikan. Ya, ekspektasinya mungkin juga pelan-pelan diubah. Karena kalau kita fokus ke pernikahan, kita sebagai masing-masing individu punya ekspektasi masing-masing. Tapi ketika kita sudah terikat di pernikahan, itu kan harus dikompromikan. Harus ada tawar-menawar nih. Bagian mana yang harus kita ketika saya mau punya sesuatu gitu dengan istri gitu misalnya, itu yang harus dipertimbangkan sehingga nanti imbang. Gitu. Nah kalau kayak gitu artinya kan benar-benar udah siap ya Mas ya. Nah modal psikologis apa sih yang perlu kita siapkan supaya hidupnya tuh di kehidupan yang baru ini itu lebih enak gitu, lebih baik, lebih nyaman. Yang pertama yang harus disiapkan adalah memang kesiapan kita menerima ya kondisi itu, menerima kita sudah berbeda nih. Contoh kalau dari yang single ke menikah, berarti kan kita harus siap menerima privasi kita sudah tidak sama lagi, gitu ya. Karena sekarang nggak sendiri ya. Betul ya. Mau yang dekat satu rumah ataupun yang LDR gitu ya, long distance marriage misalnya, ya tetap statusnya kan sudah menikah. Jadi nggak ada lagi tuh misalnya di kontak istrinya di mana ini, ya nggak boleh risih karena itu sudah privasinya sudah berbeda antara single dengan sudah menikah. Udah double ya. Iya, udah double. Ya, yang kedua juga selain ekspektasi juga kita harus mempersiapkan cara komunikasi, cara bagaimana kita untuk bisa berinteraksi selayaknya pasangan, gitu. Jadi kalau yang tadinya sebelum menikah ya saya jarang ngobrol, saya nggak terlalu terbuka dengan keluarga misalnya. Kalau sudah menikah nggak bisa disamain lagi, karena kan tadi ini bukan tentang saya dan kamu lagi, tapi tentang kita gitu. Ibaratnya ya kaki kanan dan kaki kiri gitu loh. Sepasang ya. Nah itu arahnya mau kemana, tujuannya kemana. Kalau salah satu nggak paham, salah satu beda persepsi, beda ekspektasi, ya kesandung kan gitu. Tapi kan sering juga gini Mas, pas pacaran, wah manis-manis, ya manis-manis. Atau misalnya waktu LDM, enak-enak aja nih ngobrolnya. Paling, ya udah, yang jauh mungkin menyerahkan kepada yang di situ, terus yang di situ, udah ya kamu percaya aja sama aku gitu. Terus ketika kumpul, jadinya konflik tuh. Nah itu gimana Mas manajemen konfliknya? Iya. Baiknya ya. Ya, pasti kan kebiasaan itu dari yang tadi, walaupun menikah tapi misalnya berjauhan itu ada kebebasan dalam tanda kutip ya. Wah, pulang nggak ditanyain, walaupun di telepon, walaupun di WA, tapi masih bisa sambil nongkrong misalnya gitu ya. Atau misalnya weekend bisa santai-santai, tidur-tiduran. Kalau begitu serumah, wah anak yang rewel minta jalan-jalan, ditemenin les dan lain sebagainya gitu ya. Tentu
tetap ditanamkan di dalam dirinya masing-masing, mau sebagai ayah, sebagai ibu. Saya ini perannya sekarang sebagai apa? Sebagai apa? Ya, Peran ya? ya peran. Pahami dulu perannya. Ketika sudah masuk nih, oke, saya di luar sebagai misalnya pegawai BPK gitu ya di pekerjaan. Tapi ketika di rumah atau misalnya saat pulang yang LDR gitu ya, saat pulang saya sebagai ayah, saya sebagai ibu itu harus dipahami dulu sehingga tidak bingung nih, tidak ada perubahan yang kok begini-begini amat ya, istri saya ngomel-ngomel terus kalau saya pulang gitu. Jadi, nah yang kedua komunikasi juga penting. Gitu. Jadi komunikasi dengan istri, dengan anak, dengan keluarga sebisa mungkin. Misalnya yang tadinya bareng kemudian karena harus mutasi, harus berjauhan, bisa mungkin misalnya yang tadinya bareng kemudian karena harus mutasi, harus berjauhan, walaupun tidak ketemu secara fisik, tapi misalnya biasakan, kalau jam malam tuh jam 8 kita biasanya makan bersama malam. Sekarang diganti, misalnya video call atau ada conference gitu. Kalau minggu misalnya nggak bisa nih ayahnya karena berjauhan temenin les atau apa gitu ya, atau jalan-jalan, tetap nih luangkan waktu gitu ya, bikin waktu-waktu yang telah disepakati bersama untuk yuk ngumpul. Jadi kayak ada satu waktu tertentu yang barengan ya, betul, bisa bareng, betul, jauh-jauhan. Ya kan apalagi sekarang teknologi sudah sangat membantu ya. Nah jadi ketika itu nanti kembali lagi bersama ataupun sebaliknya dari yang bersama terus berjauhan, itu sedikit banyak bisa membantu. Nah sebenarnya kan PR di BPK ini misalnya nih kayak di auditor kita, di pemeriksa kita lagi meriksa sisa sinyal, Mas. Nah itu gimana tuh ketika supaya tetap bentuk kedekatan dengan keluarganya, keterikatannya tuh. Padahal kan tadi Mas Dimas bilang ya kan bisa video call gitu. Itu gimana? Nah kalau pemeriksaan kan juga tidak terus-menerus kan tentunya. Biasanya ada jeda kan, pasti ada jeda. Meskipun panjang ya. Nah sekarang yang kita tekankan mau kuantitas atau kualitas. Nah kalau misalnya secara kuantitas kita dalam berapa waktu, bisa 2 minggu, 3 minggu tidak bisa kontak atau mungkin sesekali harus cari sinyal yang bagus dan lain sebagainya. Ketika ada kesempatan ya gunakanlah itu untuk berkomunikasi dengan keluarga. Tapi sebelum itu kan pasti kita udah dikasih tahu kan, dikasih SK ya atau nota dinas ya, surat tugasnya ya. Dari bulan sekian sampai sekian akan pemeriksaan di mana gitu ya. Kan kita sudah punya info di sana susah sinyal, di sana bagaimana kondisinya, itu harus kita infokan juga ke keluarga. Jadi biar sama-sama tahu ya. Betul. Jadi ketika sudah berkeluarga nggak ada lagi rahasia-rahasia, semuanya harus terbuka gitu. Jadi itu juga sebenarnya ini ya Mas, kayaknya jadi meningkat komitmen kita juga meskipun jauh dari keluarga, tugas jauh, kita masih punya keluarga loh gitu ya. Betul, ya jadi jangan kebablasan. Jadi lupa kalau keluarga ya. Iya. Nah Mas, itu kan untuk yang lagi jauh-jauhan. Kalau tadi sebenarnya kita ngomong jadi ngumpul ya. Sekarang aku mau nanya kayak misalnya untuk yang sekarang kehidupan barunya setelah dapat SK, mutasi dan akhirnya justru harus LDM. Nah kan itu bisa jadi homesick nih, kangen nih sama keluarga gitu. Atau justru yang baru nikah udah harus pisah dulu nih, udah LDM dulu karena yang satu di mana gitu. Nah itu gimana cara bukan mengatasi kali ya, karena kangen pasti ada ya. Gimana cara menghadapi rasa homesicknya, kangen sama pasangannya. Ya balik lagi ya, harus disiapkan memang dari sebelum keberangkatan, disepakati bersama gitu ya waktu-waktunya. Kemudian kalau ada dikasih kesempatan untuk cuti, untuk misalnya ada dinas kebetulan ke lokasi ya keluarga gitu ya, ini bisa dimanfaatkan gitu. Atau misalnya ada ini nih waktu-waktu liburan, misalnya istri anak saya nggak bisa pulang tapi anak lagi libur,
nggak ada salahnya kalau istri dan anak-anak yang diajak ya. ya mengunjungi bapaknya gitu. Nah terus kan sebenarnya masalah finansial itu juga salah satu sumber nih kalau data di tim TP4 kita kan ya beberapa itu ternyata masalah finansial itu juga jadi masalah ya. Gitu. Nah itu kalau dari Mas Dimas sendiri ada nggak sih tips supaya itu tidak mengganggu? Padahal kan kalau orang mikirnya, kan kerja di BPK ya, pendapatannya harusnya besar dong ya. Cuma kan yang kadang terlupa adalah ketika LGM ada kita beli pesawat loh untuk bolak-balik ke keluarga gitu. Terus ada 2 dapur yang harus dihidupi gitu. Jadi ada nggak tips untuk tentang masalah finansial ini? Iya, memang kalau dilihat secara ideal ya, kan pernikahan itu ya bisa tadi seperti Mbak Dery bilang ya awal jadi satu, ngumpul bareng-bareng. Tapi kan 2025 menjelang 2026 ini sudah bukan rahasia lagi kalau misalnya banyak pasangan yang berjauhan ya dan lain sebagainya karena alasan-alasan tertentu, terutama pekerjaan. Ya, yang perlu dipahami bahwa berarti ketika kita sudah memutuskan atau diputuskan oleh atasan untuk mutasi, untuk berpindah ke lokasi itu kan kita bicarakan dulu dong sama keluarga, sama pasangan harus seperti apa, apakah ikut semua anak istri gitu ya, pasangan dan anak-anak, atau misalnya memutuskan saya pindah ke sana, kamu stay di sini, atau misalnya bersama keluarga, itu harus diomongin dulu, terus dihitung. Nah, dalam menghitung, dalam budgeting, libatkan pasangan. Seringkali yang boncos, gitu ya, itu adalah yang udah nanti bisa, udah nanti gimana, tapi tidak dirinci dan tanpa sepengetahuan pasangan. Nah itu, jadi lupa kalau pasangan juga punya budget. Betul, apalagi kalau misalnya sebelumnya sudah ada, ini sudah ada kewajiban yang sudah rutin gitu ya. Nah seringkali itu lupa, itu yang penting, keterbukaan, apalagi termasuk dalam urusan keuangan. Terus kan kita juga kadang lupa ya Mas, menikah itu kan bukan cuma 2 orang ya. Betul. Tapi ada keluarga yang betul. Dan ketika mungkin kayak tadi kasusnya long distance marriage, itu kan mereka jadi support system ya Mas ya. Nah kadangkala itu jadi hal positif dan kadangkala itu jadi dirasa jadi tekanan. Nah ini gimana nih sebenarnya peranan support system ini di dalam pernikahan yang baru gitu lah ya. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita memutuskan untuk menikah, ini baik untuk pengantin baru dan pengantin lama gitu ya. Yang jadi baru lagi ya. Yang kita nikahi itu adalah pasangan kita. Cuman budaya Timur, budaya Indonesia, ya hampir mayoritas suku dan semua budaya di Indonesia itu, ya tadi yang kata Mbak Dery, menikah bukan hanya menikahi pasangannya saja, tapi keluarga besar, bukan hanya keluarga inti, bukan hanya mertua, bukan hanya ipar, bahkan ada sepupu, paman, bibi gitu. Nanti udah kakek nenek gitu ya. Suara-suara itu pasti ada. Nah, tapi yang perlu ditekankan adalah kita ketika sudah menikah, kita membentuk keluarga baru. Keluarga saya dan keluarga pasangan. Nah, keluarga baru itulah yang utamanya harus menjadi support system, harus menjadi prioritas utama kita. Tidak lagi bisa nanti saya harus tunduk, maaf ya, dalam tanda kutip nih, tunduk kepada orang tua, tunduk kepada. Kita sudah memutuskan untuk menikah. Kalau dalam Islam kan ijab qabul itu bukan hanya saya terima nikahnya, tapi saya terima bawelnya, saya terima luka lamanya, saya terima traumanya, semuanya. Jadi yang perlu dipahami adalah berdua dulu nih, pasangan dulu. Batasannya apa? Batasannya sejauh mana kita harus menerima masukan dari orang tua misalnya. Karena ketika kita sudah menikah, orang tua pun itu sudah keluarga yang beda dibandingkan keluarga kita dengan pasangan. Nah kadang kita yang tidak bisa melepaskan atau membedakan itu. Jadi masih, ini kata ibu begini, ini kata bapak begini, kita harus begini. Nah belum tentu pasangan kita setuju, belum tentu pasangan kita bisa paham
akan permintaan, akan apa namanya kondisi tersebut. Jadi harus disepakati sama pasangan dulu. Pasangan dulu ya. Iya. Jadi itu sebenarnya salah satu modal psikologisnya adalah ya kita menguatkan berdua dulu ya Mas ya. Betul. Modal psikologis lain apa nih Mas? Selain komitmen berdua dulu, terus apa lagi? Ya, yang berikutnya adalah sepakati misalnya ada suara-suara gitu ya dari luar, dari mertua misalnya, dari ipar dan lain sebagainya, itu komunikasikan juga dengan pasangan. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Nah, balik lagi ke keterbukaan tadi. Karena ada orang yang basicnya, nanti suami saya nggak enak, saya nggak enak sama suami saya, nanti suami saya nggak terima gitu ya. Nah itu sebenarnya ini adalah PR dari awal pernikahan harusnya ya. Tapi kan banyak yang tidak paham, belum sadar bahwa ini tuh harus dibicarakan di awal. Nah, karena tadi kita bicara tentang pernikahan yang dalam tanda kutip baru karena kondisi tadi, perpindahan ini, ya ini berarti momen yang tepat untuk kita membicarakan lagi. Kita menyiapkan lagi perubahan yang akan terjadi, ini strateginya bagaimana. Strategi setiap rumah tangga akan berbeda. Tapi ya? Intinya adalah keterbukaan dan komitmen tadi. Nah kalau kita lihat dari segi institusi nih, BPK kan sebenarnya agak spesial juga ya untuk pegawai-pegawainya karena tetap ada mutasi dan itu pun se-Indonesia gitu, 35 provinsi. Nah menurut Mas Dimas nih, persiapan apa juga yang perlu banget nih untuk dilakukan oleh pasangan ini supaya ketika di BPK ya lebih siap dalam pernikahannya gitu. Ya Mas, mau itu dia baru mau menikah atau sudah menikah dan baru masuk BPK atau ternyata sekarang baru dapat SK nih, entah itu akan pisah atau jadi bareng sendiri ya. Ya, yang paling penting adalah kenali dulu lingkungan di sekitarnya. Karena kan kita misalnya tadinya sama-sama di Jakarta gitu ya, udah tahu nih di AKN berapa misalnya, saya bertugas, temannya siapa saja, lingkungannya bagaimana, interaksinya. Kalau perlu kan di BPK biasa juga ada pengajian pasangan gitu ya, istri-istri gitu ya, ada perkumpulannya, ada pengajiannya rutin. Nah, ketika dipindah, nah paling nggak kan ada, mungkin memang tetap butuh ya pendampingan misalnya sebulan atau 2 bulan pasangan ke sana gitu ya, untuk mengenali dulu nih si A si B-nya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, saya kalau orang Jawa biasanya bilang nitip-nitip lah gitu ya. Gitu. Jadi meskipun jadi ketika sudah menikah pun artinya dikenalkan juga dengan rekan-rekan kerjanya ya. Oh iya dong, harus kan, karena lingkungan kerja kan otomatis menjadi rumah kedua, apalagi untuk yang LDM kan. Nah, kalau kemarin acara WIC yang saya ikuti Ambon gitu kan, di sana deket banget gitu ya, karena di mes bareng-bareng, jauh keluarga semua. Nah, kalau pasangan, kalau keluarga mengenal kan, misalnya bapak lagi ini nih, ada meeting sama om ini misalnya, sama tante ini, jadi nggak ada yang ditutupi. Itu kan rasa trust, rasa oh ya suami saya memang betul bekerja misalnya di sana, itu bisa terbangun pelan-pelan. Jadi nggak ada yang sama siapa lagi apa, nah itu dia kan ya, seringnya sama si ini nih, aduh kenapa terus gitu ya. Itu syukur-syukur kalau bisa juga kenal sama keluarga si temen-temen ini gitu kan. Jadi kayak ada komunitasnya lagi gitu. Tuh, jadi bisa saling tadi support sistemnya saling menguatkan. Jadi salah satu support sistemnya adalah lingkungan kerjanya. Betul. Nah, terus Mas, ini kan nggak jarang sebenarnya kayak di kasus-kasus TP4 yang masuk ke ICC ya, itu kan mereka sudah di tahap yang sudah mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, supaya nggak sampai tahap mengkhawatirkan, kapan sih sebenarnya kita di dalam pernikahan itu kita butuh dukungan profesional? Oke. Kalau dalam pernikahan, kapan kita butuh dukungan profesional adalah ketika kebiasaan kita sudah berubah. Maksudnya berubah gimana? Jadi gini, misalnya
Saya biasanya dalam sehari atau dalam seminggu lah kontak dengan istri saya, dengan suami saya, gitu yang lagi LDR berapa kali atau durasinya bagaimana, frekuensinya bagaimana. Terus misalnya ada emosi-emosi kalau istri ngontak misalnya, kok jadi naik terus nih. Jadi Kenapa? pengen marah-marah gitu. Nah, diceritain ini sih kakak lagi begini, anak-anaknya lagi rewel gini. Nah, itu dari kedua belah pihak sudah mulai ada emosi-emosi yang mengganggu, ya boleh kok langsung konsul, dibandingkan ya mungkin siapa lagi sibuk, ditahan. Nanti bulan depan begitu lagi ditahan, akhirnya nggak tahan meledak. Nah, meledaknya ini kan bisa beda-beda. Ada yang masih mending kalau cuma ngomel-ngomel, ya. Kalau ada yang silent treatment. Nah, nggak kalau ketahuan lagi ya. Iya, kalau ada yang ada yang ngasih perhatian yang lain gitu. Nah, itu yang bahaya ya. Makanya kan yang jadi anggap orang ketiga ya. Betul. Ya, jadi sebelum semua itu mengarah ke sana, ya sebaiknya kayaknya saya udah ada sesuatu yang nggak nyaman nih, ada sesuatu yang berubah dari cara komunikasi saya dengan pasangan, boleh banget. Jadi datang ke ECC, datang ke psikolog itu bukan sesuatu yang, kalau sudah parah. Nah, kalau sudah parah malah, ya penanganannya, pemulihannya akan lebih lama. Lebih berat ya Mas. Betul. Tapi kan kadang kita nggak sadar nih Mas, sebenarnya kita berubah, atau mungkin kayak tadi Mas Dimas bilang, kalau yang jauh-jauhan bisa jadi malah nggak terlalu peka ketika salah satu berubah, karena kayak gimana intensitas komunikasinya berkurang. Nah itu gimana cara kita lebih sensitifnya gitu, supaya kayaknya keluarga kita butuh dukungan psikologis nih. Nah, kalau dalam masalah psikologis sendiri kan seseorang itu merasa bermasalah, ya, bukan merasa ada gangguan, bukan, tapi merasa bermasalah, tidak harus dirinya sendiri yang merasakan, orang-orang di sekitarnya juga. Jadi sinyalnya, warningnya itu belum tentu dari diri kita sendiri. Misalnya pasangan, pasangan saya begitu ya, nah, si istri misalnya, suami saya jauhan terus begini, bisa kok. Apalagi kan di SSC difasilitasi kan untuk pasangan yang konsultasi, atau misalnya dari keluarga yang mengeluhkan, kok kamu sekarang jarang telepon, kok kamu sekarang jarang kasih kabar, itu ada apa? Jadi sebenarnya bisa diajak ke SSC ya. Iya, ya Mas, psikolog di SSC. Jadi kalau sobat SSC ngerasa, aduh kayaknya pasangan saya berubah, atau teman-teman yang ngerasa, kok sih itu berubah sama pasangannya, atau ternyata kayaknya mendekat dengan pasangan yang lain, gitu. Nah itu bisa jadi diminta untuk datang ke SSC aja nih, konseling, supaya kita sama-sama menjaga lah keluarga kita masing-masing ya Mas ya. Jadi lebih sama-sama nyaman, sama-sama sehat keluarganya ya. Oke. Ternyata menarik juga ketika kita membahas tentang pernikahan, baik itu baru maupun lama ya Mas ya. Yang akan menjadi baru lagi. Yang akan jadi baru lagi. Tapi memang salah satu tips pernikahan itu kan kita selalu merenewal ya Mas. Ya. Jadi rasanya kalau gitu-gitu aja ya bosan. Jadi gimana nih Mas, renewal marriage itu sebenarnya enak seperti apa sih bagi? Oke. Nah ini ngomongin berarti yang deketan nih ya. Nah nggak hanya yang jauhan. Kalau yang jauhan sebenarnya tadi ada perubahan, jadi pulang nih, itu justru sebenarnya renewal gitu ya. Renewal juga. Iya, tapi kalau yang misalnya sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun bareng rumah terus gitu ya, kadang gimana? Apalagi sudah ada anak 1, 2, 3, 4 gitu ya, nanti fokusnya ke anak. Nah, kalau saya biasanya ke klien-klien itu selalu bilang, saya tanya, gimana pernikahannya? Ngomel-ngomel gitu kalau ada yang saya tanya, kapan terakhir kali Bapak pacaran sama istri? Jadi harus ada pacaran, pacaran ya. Pacaran yang sudah halal loh ya. Oh iya, ada nikah mah. Iya kan, tapi kadang kita lupa gitu. Kita dulu pas sebelum nikah ada, ngebet banget sama dia harus saya dapatkan, dipepet ya. Dipepet. Tapi begitu sudah nikah, punya anak, udah yang penting dicolek. Apaan sih? Gitu. Rasa ya, Mbak? Iya ya, udah lama nikah ya. Kadang lupa untuk kita pacaran, atau agendakan misalnya sebulan
sekali atau 2 bulan sekali, misalnya sekedar apa? Makan berdua tanpa anak ya, tanpa keluarga, berdua aja. Bener-bener berdua ya. Betul. Atau misalnya yang suka nonton atau yang suka olahraga bareng. Jadi bikin aktivitas yang dulu itu kita kerjakan bareng loh, menyenangkan gitu ya. Nggak hanya ibaratnya pulang ngeluh capek, nanti weekend udah sendiri-sendiri sibuk sama anak, enggak. Karena yang namanya pernikahan itu perlu dipupuk. Nah, jadi kita kadang lupa nih harus kita pupuk, ibaratnya tanaman lah ya. Kalau dibiarkannya cuma disiram aja ya kurang, pertumbuhannya kurang cepat. Tapi kalau dipupuk ya, balikin lagi memori dulu, kesukaan saya waktu pacaran sebelum nikah apa ya, yuk kita lakuin lagi. Misalnya, oh kita pernah ke sana, istri saya seneng banget kalau misalnya ke puncak, ke Bandung gitu. Akhirnya kan misalnya setahun 2 kali itu yang murah meriah aja. Misalnya, oh sukanya makan bakso di sana tuh, sebelah sana, rumah sekarang jauh, ya nggak apa-apa, sekali-sekali mengenang masa-masa indah itu. Ini jangan-jangan kalau di tes Sobat SCC, jangan-jangan lupa nih pasangannya suka makan apa ya? Nah, Perlu pacaran ternyata. iya. Nah, Mas, untuk penutup sesi kita kali ini nih, apalagi nih pesan yang paling mungkin wow ya buat Sobat SCC di GBK ini untuk masuk ke hidup yang baru. Apalagi kita masuk tahun baru, kehidupan baru, apapun lah bentuk kehidupan baru itu. Oke, kalau dihubungkan sama menikah gitu ya, ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, untuk berkomitmen, pernikahan itu kan komitmen ya, berarti tanggung jawab, peran kita juga sudah berubah. Nah, tapi bukan berarti harus monoton atau membosankan. Tetap bisa kok, tetap perlu kok, dibutuhkan hal-hal kecil nih ya, yang mungkin remeh gitu ya. Kayak tadi pacaran, kayak tadi mengulang masa-masa indah dulu, sehingga tidak membosankan. Nah, jadi walaupun kita jauh, walaupun kita dekat, tetap loh interaksi, kedekatan secara emosional itu dibutuhkan. Karena yang namanya kebiasaan, perilaku, kalau sudah dijalankan secara kontinu, pasti sudah otomatis. Tapi akhirnya tidak melibatkan feel atau emosi. Nah, butuh nih tadi renewal itu agar rasa cinta, ya, rasa sayang, komitmen itu tetap bertumbuh. Jadi keluarganya, rumah tangganya bertumbuh. Gitu. Kira-kira itu. Terima kasih Mas Dimas untuk Sama-sama. berbagi ilmu kita kali ini. Jadi Sobat SCC perlu diingat, ketika dalam pernikahan itu bukan berarti menjalani begitu saja, tapi akan tetap kita perlukan renewal yang menambah sparkle ya Mas. Ya, betul. Supaya hidup kita tambah, pernikahan atau kehidupannya itu tambah menarik lagi, jadi tidak membosankan. Terima kasih sudah menonton podcast kami kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.